Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Samprazan. Tadi adalah sebuah bait dari lagunya siapa ya? The Beatles itu, John Lennon. Dia membuat lagu yang memang benar-benar inspiratif sebetulnya. Bayangkan atau imagine. Bayangkan kalau kita tidak membayangkan. Bayangkan kalau kita benar-benar hidup pada waktu ini, hari ini, detik ini. Dan bagaimana kita bisa membuat karya nyata pada hari ini, detik ini juga. Kita tidak hidup di dalam angan-angan. Kita tidak hidup di dalam sesuatu yang masih bersifat abstrak. Tapi kita hidup di kenyataan. Kita hidup secara realita. Apa yang di depan mata kita adalah fakta. Apa yang di depan mata kita itu adalah sesuatu yang bukan berdasarkan angan-angan. Nah sekarang, bisakah hidup kita secara realita? Dan bisakah hidup kita itu berdasarkan keniscayaan yang benar-benar tidak bisa diperdebatkan? Itu memang pilihan. John Lennon memang sudah menyindirkan di dalam lagunya Imagine ini. Bayangkan kalau misalnya kita tidak ada sesuatu yang membuat kita konflik. Kita berbicara berdasarkan segala sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Atau keniscayaan. Ya, satu contoh untuk keniscayaan. Manusia tidak mungkin hidup tanpa oksigen. Itu tidak ada bantahan. Semua pasti setuju. Manusia perlu makan dan minum untuk menunjang kehidupannya. Itu tidak ada bantahan. Tapi ketika manusia sudah mulai dipenuhi pikirannya itu dengan angan-angan, dan angan-angan tersebut malah membuat angan-angan yang lain, lalu dilanjutkan dengan angan-angan lagi, angan-angan lagi, angan-angan lagi, itulah yang membuat kita menjadi selalu tidak bisa bersatu, selalu berdebat, selalu ada saja ajaran yang bisa dimultitafsirkan. Tapi kalau keniscayaan tidak bisa dimultitafsirkan. Dan bayangkan juga kalau kita tidak membayangkan, sekali lagi kita tidak membayangkan, tapi kita melihat kenyataannya. Dan mungkin bisa kita rubah segala sesuatu yang masih bersifat angan-angan ini menjadi sesuatu yang nyata. Memang itu butuh yang namanya kekuatan. Kekuatan pikiran, kekuatan biaya, dan kekuatan-kekuatan yang lain yang dibutuhkan untuk membuat karya-karya nyata yang justru bisa sangat membantu agar manusia terlepas dari dunia angan-angannya tersebut. John Lennon memang menyuruh kita membayangkan, iya. Tapi coba deh, bayangkan kalau kita tidak membayangkan. Hiduplah kita itu di dunia yang nyata. Hiduplah di suatu dunia yang memang dibutuhkan karya nyata, bukan hanya karya kata. Bukan hanya angan-angan yang kita bicarakan di sini, karena sekali lagi, angan-angan itu hanya sekedar multitafsir. Dan belum tentu kebenarannya itu bisa terbukti.
Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Mungkin bagi mereka, dunia bersatu itu bisa dianggap angan-angan. Tapi bayangkan kalau misalnya kita melihat dunia ini bersatu. Tidak ada segala sesuatu yang menjadi penyebab konflik. Sepertinya hidup ini sangat luar biasa. Hidup ini sangat indah. Hidup ini bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Setiap individu itu punya perannya masing-masing di planet ini secara maksimal. Dan bayangkan, kalau misalnya ini bisa kita wujudkan. Ini bisa kita wujudkan sebetulnya, tapi memang diperlukan kekuatan. Makanya sekarang kita secara perlahan-lahan mulai membangun itu. Hanya kita tidak hanya membayangkan saja sekarang, tapi kita berupaya untuk mewujudkannya. Ini penting. Upaya untuk mewujudkan ini sangat penting. Karena di sini diperlukan yang namanya perjuangan. Nah, disinilah kita akan diuji oleh berbagai macam hal, terutama bagaimana kita menyatukan semuanya, menyatukan semua perbedaan-perbedaan itu, sehingga menjadi sesuatu yang bisa berubah dan membuat karya nyata. Ya, contohnya begini. Rumah yang kokoh itu dibangun dengan perbedaan. Perbedaan bahan, ada batunya, ada semennya, ada pasirnya, ada kaca, besi, dan sebagainya. Sehingga terbentuk suatu kekokohan yang luar biasa. Kemudian, musik yang indah, itu adalah gabungan dari berbagai macam alat musik yang kemudian diharmonisasikan. Terjadi harmoni musik yang kemudian dia menjadi sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Sehingga mampu menggedor alam bawah sadar manusia seperti lagu Imagine tadi. Tapi semuanya memang harus diupayakan. Upaya itu harus melepaskan angan-angan dulu. Upaya itu harus melepaskan semua ego. Upaya itu harus kita bisa menyatukan kekuatan kita agar bisa merubah segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang nyata dan bisa merubah segala sesuatu yang memang seharusnya dirubah. Secara fakta, kita memang harus merubah semuanya. Karena selama ini, centang perenanglah yang di muka kita. Nanti kita ketemu lagi. Sampuraza.